لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa melapangkan waktu untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, melanjutkan iktikaf untuk mengikuti kajian yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Hari ini kita membaca kitab Sahih Muslim jilid pertama, bab-bab pertama, dalam hadis-hadis yang ringan, yang hadis itu sudah sering kita dengar hari-hari, sebagian sudah kita dengar. Kita baca juga sedikit kitab ini, Mukhtarar al-Hadis. Ini kalau ini kitab hadis modern ya, kitab hadis yang disusun, ditulis awal abad ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya masih bab tentang iman. Nomor hadisnya 147. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn al-Masanah wa Muhammad ibn Bashar wa Ibrahim ibn Dinar wa Jami' an-Yahya ibn al-Hamad qala ibn al-Musanah hadatsani Yahya ibn Hamad akhbarana Su'bah an Aban ibn Taglib an Fudail ibn al-Fuqami an Ibrahim an-Nakhami an Al-Qamah an Abdullah ibn Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharatin min kabirin. Qala rajulu inna rajula yuhibbu ayakunu sawbuhu hasana wa nagluhu hasana. Qala inna allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bapak-bapak sekalian, hadis ini sudah beberapa kali saya bacakan ya di kajian-kajian saya. Hadis yang berhubungan dengan iman, dengan akidah kita. Rasulullah menyampaikan kira-kira arti lengkapnya seperti ini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnul Musannah, meriwayatkan kepada kami Ibnu Bashar dari Ibrahim ibnu Dinar, dari Jami, dari Yahya, dari Ibnu Hamad. Dia berkata, Ibnu Musannah al-Hadatsani meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Hamad, mengabarkan kepada kami Syu'bah Abban ibnu Taglib dari Fudail ibnu Fuqami dari Ibrahim an-Nakhami dari Al-Qamah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kabirin. Ini hadis yang sudah umum ya Pak, bahwa pasti sudah sering dengar. Tidak akan masuk surga seseorang gitu ya, apabila di dalam hatinya terdapat sebesar zarah perilaku takabur, gitu, perilaku sombong, min kabir. Qala rajulu, berkata seseorang, ya Rasulullah, inna rajula, ada kalanya, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada kalanya seseorang itu suka atau acap kali memakai pakaian yang bagus dan memakai alas kaki yang bagus. Apakah itu bagian dari sombong? Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata Rasulullah, oh nggak apa-apa, Allah itu indah, maka dia suka dengan yang indah-indah. Jadi kalau sholat pakai pakaian yang indah-indah, maksudnya yang indah, yang paling indah yang ada di rumah, nggak usah harus memaksakan diri. Pakai pakaian yang bagus-bagus ya. Pakai jas juga apa-apa, bagus itu, walaupun agak panas. Al-kibru, kata Rasulullah, yang dimaksud sombong, batarul haqqa wa ghamtun nas. Ya, ini kata-kata ya Pak. Yang dimaksud sombong itu, kata Rasulullah, batarul haqq, menolak kebenaran ajaran Islam, wa ghamtun nas, dan orang itu gemar merendahkan manusia. Jadi bukan orang yang tampilannya keren, orang sombong itu, dalam hadis ini dijelaskan ya, tetapi orang yang menolak kebenaran ajaran Islam, itulah orang yang perilakunya sombong. Dan orang yang cenderung suka merendahkan manusia lainnya, itulah orang yang sombong, dan itulah yang tidak akan masuk surga. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, jadi ini adalah pelajaran bagi kita. Jangan, saya sudah berkali-kali mengingatkannya, jangan sekali-kali itu kita menolak ajaran agama kita. Kalau sesuatu yang kita tidak tahu, sebaiknya kita pelajari dulu. Jangan kita bergaya-gaya mengatakan ini salah, itu salah, padahal karena kita tidak tahu gitu ya. Saya sudah sering kali memberikan contoh, bahkan contoh itu dalam kehidupan saya sendiri ketika saya masih dulu lah, yang masih belum banyak belajar. Oh itu salah, itu nggak ada dalilnya gitu. Tapi setelah saya pelajari, oh ternyata ada dalilnya. Mungkin saya yang kurang belajar, kira-kira begitu ya. Jadi kesombongan itu, nah dalam hadis-hadis yang berbeda, kata sombong itu bisa dikatakan kibra atau kabir atau kibrun, takabur gitu ya. Ada juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan al-makhilah. Makhilah itu juga sombong, terutama yang berhubungan dengan isbal ya. Tapi itu sombong dengan makna perilaku, amal, perilaku perbuatan ya. Kalau kibrun itu sombong yang berhubungan dengan hati, dengan keangkuhan. Contohnya adalah hadis tentang isbal yang sudah populer gitu ya. Kita lihat kitab hadis ini. Nah, ini kitab hadis modern lah, kitab hadis zaman kemarin abad ke-19, disusunnya oleh Syekh Ahmad Al-Hashim. Biasanya kita di pesantren ini kita baca kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah gitu ya. Saya punya pengalaman di Masjid At-Taubah ini. Ada orang menyampaikan nasihat tentang hadis ini, tentang isbal, tapi pada saat dia menyampaikan hadis, menyampaikan tentang nasihat itu,
justru tidak sesuai dengan isi hadis. Jadi bapak-bapak hati-hati kalau mau menasihati orang mengambil dalil, ambil pelajari dalil itu dulu secara sempurna, secara lengkap, biar kita tahu. Saya ingat sekali, saya duduk di situ, orang bilang saya di masjid ini, di masjid awal-awal saya jadi ketua DKM. Banyak orang yang masuk masjid sembarangan, celananya pada ngalir, pada menjulur, padahal itu adalah bagian dari kesombongan. Itu yang menasihati saya, mengingatkan saya. Nasihatinya sambil melotot. Ya. Padahal hadis yang berhubungan dengan isbal itu salah satunya melarang kita melotot. Paham? Ya, Pak. Ada juga nih, saya biar tidak gibah itu, saya menceritakan yang berhubungan dengan yang ada di At-Taubah saja. Ada jamaah di At-Taubah. Dari tempat wudhu, dia yakin orang itu mengenal saya dan saya mengenal juga dia. Walaupun kita tidak pernah berhubungan. Dari tempat wudhu mau masuk ke masjid, saya berusaha untuk senyum. Dia diam saja menunduk dengan muka yang ditekuk-tekuk. Lama-lama saya tanya, kenapa orang itu sinis sekali sama saya? Katanya Masjid At-Taubah itu sering melakukan bid'ah, jadi nggak suka sama ketua DKM-nya gitu. Saya ketawa ya. Ya Pak, kita itu dengan saudara kita sesama muslim, jangan pasang wajah-wajah angker. Ini udah berkali-kali saya ingatkan. Saya mau bacakan sebuah hadis yang biar bapak-bapak paham. Hadis ini juga udah sangat populer di kitab Mukhtasar al-Hadis. Kalau kitab Mukhtasar al-Hadis itu hadis-hadisnya itu abjad, jadi tidak tematik ya, tidak seperti Sunan maupun Sahih Kutubus Sittah. Bunyi hadisnya, ittaqullaha wa la tahfiruna minal ma'rufi syai'an walau an tufriq minal dalwika fi ina'i mustasfi wa antalqa akhuha wajhaka ilaihi mumbasitan wa iyyaka wa isbala idhari fa innal isbala idhari minal makhilah wa la yuhibbuha Allah wa in amruhu syatamaka ghairuka bi amri laysa fika fala tu'ayyiruhu bi amri huwa fihi wada'hu yakunu ba'luhu alaihi wa ajruhu lak wa la tusabbana ahadan. Ini lengkap hadisnya seperti ini, yang berhubungan dengan kalau orang yang menjulurkan kainnya atau orang yang menjulurkan celananya itu dikatakan sombong juga, makhilah ya. Kira-kira artinya begini, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, wala tahfiruna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun ya. Jangan sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau antufrik min dalwika fi ina'i mustasbih, walaupun perbuatan baik itu berupa nuangin air atau ngambilin air dari sumur ke tempat minum seseorang, itu adalah perbuatan baik yang mulia. Saya mau kasih tahu ya Pak, ini saya udah pernah sampaikan. Zaman saya kecil Pak, mungkin kayaknya orang Betawi mengamalkan hadis ini, tapi sekarang udah nggak ada tuh. Zaman saya kecil, setiap pagi ibu saya itu, dan bukan cuma ibu saya, dan semua orang Betawi yang ada di petukangan begitu, taruh kendi tempat minum, tekok, sama gelas 2 di atas nampan, setiap pagi taruh di depan rumah. Saya juga bingung kenapa begitu. Jadi kalau ada tukang dagang lewat, zaman dulu kan ada tukang dagang yang dipikul-pikul tuh, tukang sol sepatu, tukang apa aja, ngambil minum, jadi aus dia minum, taruh lagi. Itu perilaku orang Betawi zaman dulu tuh. Sekarang udah nggak ada tuh yang begitu ya. Jadi ngasih makan orang lewat, orangnya dia kagak kenal, pokoknya setiap pagi naruh gelas aja di situ. Orang lain juga begitu sama. Jadi kita kalau pulang main, kita minum aja depan rumah orang, udah disiapin.
Awal-awal saya tinggal di Villa Pamulang, saya suka mancing di Rawa Kalong, masih ada yang suka begitu. Saya pulang mancing di depan rumahnya yang masih lantainya masih tanah, ada meja, ada kursi atau ada balek, masih ada teko. Minum bang, minum bang. Gitu. Sekarang udah hilang, karena emang tempat mancingnya udah jadi perumahan. Itu perilaku yang mulia itu. Saya ingat waktu saya kecil itu satu. Yang kedua, nggak tahu kalau di Pamulang ada nggak. Setiap hari Jumat ada anak remaja atau anak kecil keliling mintain beras, namanya beras prerek. Bapak mungkin tahu kali ya, yang orang Betawi pasti tahu. Dikumpulin sama pengurus RT sama pengurus RW, kumpulin aja nanti, dijual sih tapi dijadiin duit. Kalau ada orang meninggal langsung disumbang dari situ full. Itu budaya yang baik. Saya sekarang udah nggak ada gitu-gituan ya, nggak pakai dikomando itu setiap pagi setiap ibu saya atau ibu-ibu yang lain lah. Kan kalau zaman dulu orang jarang Pak beli beras itu karung-karungan, ekonominya pas-pasan, beli berasnya liter-literan. Jadi setiap mau masak disendok dulu di gelas, pisahin, karena ntar ada tukang prerek datang bawa karung itu, taruh sumbang ya. Itu perilaku yang baik ya. Nggak tahu sekarang hilang ya begitu-begitu tuh sayangnya ya. Jadi walaupun kebaikan itu menyiapkan minuman buat saudaramu, yang berikutnya wa antalqa akhaha wajhuka ilaihi mumbasitan. Ini penting ya Pak. Apabila kalian berjumpa dengan saudaramu, wajhuka ilaihi mumbasitan, wajah kalian itu, wajahmu itu ceria, wajahnya wajah yang ramah, wajahnya wajah yang lembut. Jangan pelatat pelotot sama saudara sesama muslim, apalagi kalau masuk ke dalam masjid. Ya mudah-mudahan di At-Taubah nggak ada yang begitu-begitu ya. Kemarin-kemarin masih suka ada sama saudaranya sesama muslim pelatat pelotot ya, nggak baik begitu. Saya punya pengalaman juga yang baik dulu waktu umur saya masih ya 12, 13 lah, 14 lah. Kan suka liburan tuh sekolah ya. Liburan itu saya suka ikut jamaah Pak Dwi. Kita dulu nyebutnya nggak ada jamaah tablik, jamaah apa ya? Dulu kita nyebutnya jamaah kebun jeruk aja dulu. Kenapa saya dulu suka ikut Pak? Dulu jarang orang lokalnya Pak, zaman saya kecil tuh jarang sedikit. Dulu banyak kan orang India sama orang Pakistan. Kenapa saya demen? Karena orang-orang itu kalau datang ke masjid saya, dia datang ke rumah pesan selalu menemui tokoh ya, menemui ayah saya dulu ketua DKM. Orang itu ramah-ramah semua, senyum-senyum semua, terus kan bikin dadar tuh mereka. Kita anak kecil tuh dikasih makan satu persatu. Jadi orang jadi tertarik. Ya walaupun sekarang udah ada pergeseran dan tidak begitu lagi saya lihat, kurang seperti itu. Tapi artinya keramahan itu menarik orang. Apalagi pendakwah itu harus ceria, harus mukanya harus ramah, jangan pelatat pelotot, nggak baik ya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan abgadul ibadi ilallah, hamba yang dibenci oleh Allah adalah man kana saubuhu khairu min amalihi, barang siapa yang bajunya, pakaiannya lebih baik daripada perilakunya, itu adalah hamba yang dibenci oleh Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya berbunyi antakuna siyabuhu siyaban ambiya wa amaluhu amalan jabarin. Yang dimaksud pakaiannya atau tampilannya lebih baik dari amalnya adalah takala bajunya itu siyabuhu siyaban ambiya, bajunya tampilannya seperti tampilan para nabi, wa amaluhu amalan jabarin, dan perilakunya perilaku orang-orang zolim. Itu maksudnya, itu dibenci oleh Allah ya. Itu hadis yang lain. Kita lanjutkan hadis ini. Wa iyyaka wa isbala idari fa innal isbala idari minal makhilah. Baru kalimatnya yang berhubungan dengan isbal.
Dan takutlah kamu dengan perilaku isbal, karena izar itu kain sarung ya, atau gamis. Kain yang menjulur itu minal makhilah, bagian ya daripada perilaku sombong. Tapi itu nanti ada asbabun wurudnya ya, dan itu pernah saya jelaskan asbabun wurudnya. Maknanya tidak letterlek seperti itu. Wala yuhibbuhullah, dan Allah tidak suka. Wa inni amru usyatamaka ghairuka bi amru laysa fika fala tu'ayruhu bi amri huwa fihi. Dan apabila kamu itu dimaki, dicaci, difitnah dengan perilaku buruk yang sebetulnya tidak ada pada dirimu, kamu jangan membalas dengan perilaku buruk yang ada pada orang lain, pada diri dia yang mencaci maki kamu. Wad'uhu yakunu balluhu alaihi wa ajruhu lak wa la tasabbana ahadan. Biar aja, kata Rasulullah, biar dosanya kembali kepada orang yang mencaci maki kamu, sedangkan kamu mendapatkan pahalanya, dan kamu jangan mencaci maki lagi. Jadi itu hadis yang berhubungan dengan makhilah, isbal, gara-gara isbal yang menyebabkan makhilah, isbal yang dianggap sombong. Sebetulnya lengkap hadisnya seperti itu, bukan cuma ngomongin isbal, tapi juga ngomongin bagaimana kalau ketemu saudara kita harus pasang wajah yang ceria, pasang wajah yang tidak menakutkan ya. Apalagi kita orang Islam ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jangan pasang wajah-wajah angker sesama saudara kita, Pak. Nggak baik. Pak, saya itu waktu masih muda, masih remaja itu belajar main pukulan, Pak, main silat. Saya punya guru silat, sekarang saya ceritain juga. Itu wajahnya lembut sekali, tapi ilmunya kira-kira begini nih. Satu hari dia lagi bikin golok, saya bagian disuruh ngompak itu tuh, dus yang keluar api, goloknya dibakar. Besi ini Pak, besi apa, per mobil gas atau per mobil jeep dibakar sampai itu. Kalau orang kan bakar golok, menempa besi kan dipukul pakai palu, centong, ini enggak Pak, dibakar sampai panas. Orang kebayuran, orang kebun mangga, habis dibakar diambil, cet pakai tangan, ditiupin, jadi gepeng. Bisa kebayangkan tuh ilmunya kayak apa. Saya, kok ngaji? Kita sampai kaget. Kagak panas tuh. Ini kan lagi ditiupin katanya. Bakar lagi. Udah mendidih, pencet lagi. Tangannya tidak luka sedikit pun. Itu guru silat saya. Itu aja wajahnya ramah, bahasanya lembut sekali Pak. Ya, itu jawara. Contoh. Lembut sekali. Sama kita murid-muridnya sangat lembut. Kita suka disuruh nimba zaman dulu, sebelum latihan nimba dulu, nimba air biar tulang-tulang lu pada kenceng ya, nimba air. Itu contoh ya. Jadi umat orang Islam itu harus ramah, harus tenang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kita baca, hadatsana Mihjab ibnu Haris At-Tamimi wa Su'ud ibn Sa'id kilahuma an Ali ibn Maswir qala Mihjab akhbarana ibn Muswir anil A'mas anil Ibrahim an Alqama an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara ahadan fi qalbihi misqala hubbatin khardalah minal iman. Saya ulangi ya Pak. La yadkhulun nara ahadun fi qalbihi misqalu hubbatin khardala minal iman wa la yadkhulul jannah ahadu fi qalbihi misqala hubbatin khardala minal kibriyan. Kata Rasulullah begini Pak, tidak akan masuk neraka seseorang apabila di dalam hatinya ada seberat biji sawi serasa keimanan sekecil aja, dia tidak akan masuk neraka. Wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi misqala hubbatin khardala minal kibriyan.
Dan pula tidak akan masuk surga seseorang apabila di dalam hatinya seberat biji sawi ada sifat kesombongan. Jadi yang di hatinya ada sedikit iman, menurut hadis ini, insya Allah tidak akan masuk neraka. Itulah Islam. Tetapi sebaliknya, apabila punya sifat kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, dalam hadis nanti ada sesuatu yang kita bahas ya Pak. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mas an Abi Sufyan an Jabir qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu faqala ya Rasulullah ma mujibatani faqala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Jadi kira-kira artinya begini, meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Abu Quraib, dia berkata meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mas, dari Abu Sufyan, dari Jabir ibnu Abdullah qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah ma mujibatani, ya Rasulullah, apa sesuatu, kira-kira artinya begini, apa sesuatu kewajiban yang mewajibkan gitu, ya, atau sesuatu sebab yang menyebabkan. Lalu Rasulullah menjawab, faqala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, pasti masuk surga. Jadi sebab karena tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, gitu ya. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang mati karena menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Sebab karena menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Sebab karena tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Pak, pertanyaannya sekarang, kalau gitu kita nggak usah sholat ya Pak? Betul nggak Pak? Nggak usah sholat subuh, nggak usah ikut kajian, udah pasti masuk surga. Kira-kira kita sholat untuk apa Pak? Kita sholat itu untuk apa? Ibadah itu untuk apa? Orang kita udah pasti masuk surga. Kalau umat Islam, mudah-mudahan jamaah Taubah sudah sampai di level itu, masih berpikir bahwa penghambaannya kepada Allah itu semata-mata karena rasa takutnya kepada Allah, itu ilmunya harus ditambah, pemahamannya tentang ilmu agama harus ditambah. Kita itu beribadah kepada Allah seharusnya pada tahapan karena ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkara surga dan neraka. Perkara surga dan neraka itu adalah reward dan punishment yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tetapi seseorang muslim, seseorang mukmin sampai level seorang muhsin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ingin menyenangkan Allah, ingin mencapai ridha Allah, menyenangkan Allah, maka Bapak-bapak mengerti kan apa yang disebut dengan abidin, dengan abdi. Ketika kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pernah dibahas nggak sama Pak Jaja? Kan Pak Jaja ngajar tasawuf ya, pernah dibahas nggak ini? Ketika kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah, maka posisi kita hari itu
adalah seorang hamba yang ingin menyenangkan dan melayani Tuhannya. Dan hati kita itu harus bangga dan senang karena telah melayani Rabb kita. Harus sampai ke level itu, ya. Maka dari itu seorang hamba, seorang muslim, saya pernah menyampaikan beberapa saat yang lalu mengenai hadis ribat. Perilaku seorang muslim, seorang mukmin itu hari-harinya, hatinya itu dengan sukacita, dengan keriangan menunggu waktu sholat, dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya. Dari zuhur, setelah sholat zuhur hatinya penuh sukacita, kapan ya waktu sholat asar masuk. Setelah asar hatinya penuh sukacita menunggu kapan ya maghrib masuk. Dari maghrib menunggu-nunggu kapan ya isya masuk. Dari isya terus lagi dia menunggu kapan ya waktu subuh masuk. Terus saja begitu, hatinya selalu senang. Kenapa? Karena ingin melayani Tuhannya. Itulah hakikat seorang hamba. Maka surga neraka itu adalah bonus. Jelas ya Pak? Nah, ini hadis yang berikutnya, hadis terakhir jam 6 ya. Kita baca hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Musanah wa ibnu Bashar qala ibnu Musanah hadatsana Muhammad ibnu Ja'far hadatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdabi anil Ma'rur ibnu Suwaid qala sami'tu Abu Dzar al-Ghifari yuhaddatsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam fabashirani annahu man mata min umatika la yushriku billah syai'an dakhala jannah faqultu in zana wa in syaraka qala in zana wa in saraka. Jadi kira-kira begini, Abu Dzar al-Ghifari meriwayatkan sebuah hadis. Ini hadisnya juga udah pernah saya sampaikan di sini. Suatu hari kata Rasulullah, annahu qala atani Jibril. Kata Rasulullah, aku didatangi Jibril alaihissalam. Fabashirani, memberikan kabar gembira kepadaku. Annahu, bahwasanya man mata min umatika, siapa saja yang mati dari umatmu, umatnya Rasulullah, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, dia mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Qultu, lalu Rasulullah bertanya, wa in zana wa in saraka, qala wa in zana wa in saraka. Jadi Jibril ngasih tahu ke Rasulullah, kata Jibril begini, ya Muhammad, siapapun yang mati dari kalangan umatmu, dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, pasti dia masuk surga. Lalu Rasulullah nanya ke Jibril, kalau dia suka mencuri dan suka berzina, walaupun dia suka mencuri dan suka berzina, dia tetap masuk surga, asal syaratnya tidak mensekutukan Allah. Makanya dalam pertemuan yang kemarin-kemarin dan sebelum-sebelumnya saya selalu menyampaikan, saya tidak berafiliasi dengan manhaj manapun, cuma saya tegas urusan syirik. Jangan melakukan perilaku-perilaku yang mengarah kepada syirik, karena itu yang menghambat kita masuk surga, Pak. Kalau berzina masih bisa bertobat, ninggalin sholat masih bisa bertobat, tidak melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan masih, kalau ada kesempatan tobat masih bisa bertobat. Walaupun membunuh sekalipun, selama kita memenuhi kriteria hukum, maksudnya membunuh itu, kita sebenarnya tuh membunuh itu adalah dosa besar yang akan dimasukkan ke neraka jahanam. Tetapi kalau kita memenuhi kriteria hukum seperti hukum Islam, misalnya pembunuhan itu tidak sengaja, atau ada kriteria fikih ya, atau seperti sengaja lalu kita membayar kafarat, membayar dam kepada keluarganya dan keluarganya ikhlas, itu menjadi terhapus dosanya, termasuk membunuh. Tapi kalau syirik tidak, ya. Tapi itu spesial, ada pembahasan fikih kalau masalah membunuh, tidak seperti sejelas itu. Bapak-bapak sekalian,
Ini adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan iman. Nah, hadis yang mengatakan walaupun seseorang itu berzinah dan mencuri dia tetap masuk surga, itu pernyataan Jibril kepada Rasulullah disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari juga menyampaikan hadis yang sama dalam hadis yang lebih panjang, hadis berikutnya nomor 1554 tapi tidak perlu saya bacakan. Abu Dzar pernah menegaskan ini juga kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah didatangi, Rasulullah sedang tidur, dilihat di kamarnya sedang tidur, Abu Dzar keluar lagi, balik lagi masih tidur lagi, Abu Dzar keluar lagi sampai ketiga kali. Lalu Abu Dzar lihat Rasulullah udah bangun, maka Rasulullah bilang begini, "Man min abdi qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah." Qultu, kata Abu Dzar, "In zana wa in saraka?" Qala in zana wa in saraka. Jadi tadi kalau yang tadi itu perkataannya Jibril kepada Rasulullah, sekarang perkataan Rasulullah kepada Abu Dzar, kepada Abi Dzar, siapapun yang mati lalu dalam dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pasti masuk surga walaupun dia pelaku zina dan pelaku pencurian. Dalam satu hadis lain Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan seseorang kafir lalu dia melukaiku, memotong tanganku, ya, perumpamaan, lalu aku ingin membalasnya, lalu dia mengatakan kalimat syahadat, atau dalam hadis lain dia mengatakan faqala aslamtu lillah." Begitu mau dibalas dia mengatakan aku berserah diri kepada Allah. Apakah aku boleh membalasnya? Kata Rasulullah, jangan. Tapi dia telah memotong tanganku, jangan. Sebab kalau kamu paksakan membalas, keadaannya menjadi terbalik, kata Rasulullah. Tsumma qala dzalik ba'da an qata'aha afa aqtuluhu, qala la Rasulullah la taqtuluhu fa in qataltuhu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtuluhu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqulu kalimatu. Sebab kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat lalu kamu tetap membalas, memotongnya gitu ya, kata Rasulullah, keadaan menjadi terbalik. Kamu keadaanmu seperti sebelum dia syahadat dan keadaan dia seperti kamu sebelum dipotong tangan. Walaupun dia sudah melukai sesama muslim lalu dia mengucapkan syahadat, jangan. Itu diselesaikan secara hukum menurut syariat Islam, karena dia sudah bersyahadat, jangan dihukum sewenang-wenang, kira-kira begitu ya. Itulah pentingnya kesaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kalimat dan perilaku tidak syirik kepada Allah, karena itu yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Kira-kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disampaikan bahwasanya terkait dengan baju, bahwasanya masalah baju ini kadang-kadang kita ini umat ini kebalik-baliknya kenapa? Nah, gilirannya aja, misalnya kita ini dipanggil aja sama wali kota atau mungkin bahkan lebih tinggi gubernur atau presiden, mungkin diupayakan baju yang terbagus, bahkan dibela-belain beli misalnya. Bahkan kita ini menghadap Allah SWT yang menciptakan daripada wali kota, gubernur, presiden, pakai kaos itu yang pertama. Nah, kebenaran juga saya pakai pakaian begini kebetulan. Nah, kebetulan lagi kemarin ada yang tanya, ngapain sih pakai pakaian begini-begini? Jawaban saya simple, yaitu saya menyenangkan Allah. Persis dengan yang disampaikan oleh Ustadz, bahasanya saya menyenangkan Allah. Emang nggak berat apa pakaian begini? Berat, Pak. Karena apa saya katakan berat? Perilaku kita ini akan dituntut dengan pakaian seperti ini. Perilaku kita ini. Nah itu.
bagaimana perilaku kita kepada sesama. Nah kemudian sebaliknya kadang-kadang ada orang yang pakaian full sunnah, wah full sunnah, maka tapi perilakunya bid'ahkan, menganggap saudara lain muslim yang tidak sesuai dengan dirinya masuk neraka dan lain sebagainya. Nah inilah perilaku-perilaku yang seperti ini yang kita prihatinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwasanya sebiji jaroh itu iman itu masuk surga. Mungkin mohon maaf nih sedikit menambahkan. Jadi hal ini adalah terkait dosa-dosa mungkin setelah mengalami suatu hukuman. Kalau saya baca nanti mengalami hukuman masuk surga yang sekian lamanya. Jadi kalau seandainya semata-mata hanya sebesar biji zarah iman saja masuk surga, enak banget gitu loh. Jadi orang akhirnya menganggap ringan terhadap suatu aku nanti masuk surga, Nah seperti itu. Jadi barangkali yaitu tadi dicuci dulu mungkin itu tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu kemudian ada seseorang siapapun itu, entah itu presiden, entah siapapun lah itu, kalau sudah membuat suatu perilaku di mana yang membuat mungkin rakyatnya atau mungkin kalau seandainya selevel ini, kalau pimpinan mungkin rakyatnya ya, kalau mungkin sesama teman atau mungkin ini siapa, misalnya RT atau RW atau siapalah gitu kan. Nah kemudian ini membuat suatu hal yang tidak diinginin padahal tahu bahwa itu anomali gitu kan, bahwa itu anomali, kemudian dia berlakukan. Nah sehingga apa, menjadikan suatu polemik di dalam suatu bawahan gitu. Nah siapakah yang dosa ini? Yang dosa ini yang berperilaku seperti itu ataupun rakyatnya? Suatu contoh aja nih ya, mungkin kita sudah gak tutupi lagi. Mungkin pasca presiden pertama sampai sekian yang paling banyak dihujat oleh rakyatnya gitu. Kita bisa membaca siapa ini di antara presiden 1 sampai ke 8 ini yang banyak dihujat oleh rakyatnya. Nah yang dosa itu siapa sih sebetulnya gitu? Dia yang membuat ini dosa akhirnya supaya maksudnya tidak berperilaku demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai pakaian, ketika kita akan beribadah atau sedang beribadah, dalam hadis-hadis lain itu banyak Rasulullah mengatakan pakai pakaian terbaik yang kita miliki, ya, yang kita miliki pakaian terbaik yang menutup aurat, yang sesuai dengan adab dan perilaku Islami. Tidak masalah ketika dia bersentuhan dengan adat istiadat selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya Pak. Jadi kalau ada yang pakai kurta gaya Pakistan, ya biarkan saja, itulah adat istiadat yang berlaku di sana dan itu baik dan itu juga santun. Ada yang pakai gamis gaya Arab, ya biarkan saja. Ada yang pakai baju koko seperti saya, itu juga baik. Ada yang pakai celana panjang selama itu menutup aurat, biarkan saja. Ada yang pakai kain sarung seperti orang-orang Asia Tengah, Bangladesh, Myanmar, Kamboja, termasuk Indonesia. Kain sarung itu dari sana tuh, bukan dari Indonesia aslinya. Itu juga baik. Cuma panduannya adalah memakai pakaian yang terbaik, yang suci dari hadas dan najis yang kita miliki. Itu aja panduannya, ya. Kalau mau pakai sorban, pakai gamis, pakai apa itu terserah saja. Tidak ada masalahnya. Cuma jangan sampai, kata hadis, jangan sampai pakaian yang kita pakai itu menjadi merubah perilaku kita, menimbulkan perilaku yang tidak baik atau kesombongan, menganggap di orang lain lebih rendah. Itu juga tidak baik, ya. Apalagi, nah kalau yang bicara yang kedua tuh, yang bicara mengenai bid'ah, nah itu ada kajian tersendiri ya, karena itu pembahasannya agak panjang. Saya melihat juga ada beberapa ustadz yang berceramah, kalau menurut Rasulullah itu ya pakaiannya seperti ini, yang tidak, yang itu bukan gitu. Itu tidak perlu juga kita melakukan itu, karena itu bukan bagian yang
bagian yang makdoh, bagian yang utama dalam ritual ibadah kita. Sampai disindir-sindir, ini pahlawan ini pakai sorban gaya India. Biarkan saja, kok itu baik gitu, ya. Ini juga belangkon nih, belangkon Pekalongan. Tadi malah saya mau pakai belangkon Betawi juga ada belangkonnya. Itu tidak salah, ya, saya kira begitu. Nah, kalau masalah bid'ah saya udah bahas dulu bahwa tidak semuanya bid'ah. Tapi karena udah dibahas sama Pak Dwi, saya mau menyampaikan begini ya Pak. Kan banyak kajian di ustadz-ustadz yang selalu saja menyoroti bid'ah. Lalu nanti ada jamaahnya bertanya gitu pakai secari kertas, Pak Ustadz, apakah ini bid'ah? Apakah ritual itu bid'ah? Nah, termasuk yang kita mau laksanakan nih sebentar lagi. Apakah maulid Nabi itu bid'ah? Bapak-bapak mengerti tidak apa yang dimaksud dengan bid'ah? Kamu anak-anak askar pernah dijelasin sama Pak Ustadz, sama Ustadznya apa yang dimaksud dengan bid'ah? Paham nggak? Pak Ustadz pernah jelasin nggak? Nanti tanya ya Pak Ustadz, Ustadz Ubay minta penjelasan tentang bid'ah, asal katanya, definisinya, dalilnya. Bilang begitu ya, sama Ustadz Fitrah ya, biar paham. Jadi besok nanti kalau udah masuk lagi ke kajian ini, saya tanya udah dapat penjelasan belum secara detail. Arti bahasa katanya, definisinya, dalilnya. Orang itu tidak pernah tahu, tidak pernah ditanya ke ustadznya, Pak Ustadz tolong jelasin apa sih yang dimaksud dengan bid'ah itu, dan batasannya apa saja, cakupannya apa saja. Jangan-jangan sesuatu yang tidak bid'ah kita bilang bid'ah, sesuatu yang benar-benar bid'ah kita katakan tidak bid'ah. Karena memang itu ada dalilnya. Rasulullah jelas-jelas mengatakan dalam sebuah hadis sahih, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu clear. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah yang namanya bid'ah mana saja, itu yang terpenting. Itu yang penting. Ya Pak, itu nanti kita kaji dalam kajian berikutnya. Saya mau kasih contoh satu. Orang tahlilan habis orang meninggal, sebagian ustadz mengatakan itu bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Isinya tahlilan apa Pak? Yang pertama baca surah Al-Fatihah. Itu bid'ah bukan? Ada kan perintah baca surah? Bukan bid'ah. Lalu baca tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Pertanyaannya itu bid'ah bukan? Dalam kitab ini Pak ada kalimat yang paling dicintai Allah itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu bid'ah bukan? Bukan. Lalu membaca surah Yasin, itu bid'ah bukan? Bukan. Lalu membaca doa, itu bid'ah bukan? Bukan. Ada dalilnya. Ya, contoh ya Pak, biar Bapak berpikir logis nih. Lalu pertanyaannya, tapi kan itu Pak Ustadz ada 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu bid'ah. Itu juga bukan bid'ah, karena hari-harinya itu bukan ajaran agama Pak. Bid'ah itu hanya berhubungan dengan ibadah makdoh. Bapak mau ngadain tahlilan setiap hari, mau ngadain tahlilannya sebulan sekali setelah orang yang meninggal, itu nggak ada aturannya. Bid'ah itu hanya urusannya dengan ibadah makdoh. Penentuan harinya itu bukan ibadah, maka itu tidak masuk kualifikasi bid'ah. Paham? Bid'ah itu hanya urusannya ibadah makdoh. Bapak sholat maghrib 3 rakaat ditambah jadi 4, yang satu itu bid'ah karena menambah-nambah. Anak-anak askar, tahu nggak hukumnya muamalah itu apa? Dasar hukumnya tanya sama Ustadz Fitrah ya. Dasar hukum muamalah itu apa? Pernah dengar nggak kaidah-kaidah kajian usul fikih? Al usul fi asyai ibaha hatta yadulu dalilu li tahrimi. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar nggak?
Aduh, nanti minta tolong tanya sama Ustadz Fitra ya, Pak Ustadz, Ustadz Ubay nanya kaidah-kaidah usul fikih, tolong dibacain. Kaidah khamsan, kaidah 5, kaidah 10, kaidah 20. Kalau urusannya bukan agama, maka masuk kaidah usul fikih, setiap pokok dari permasalahan adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu urusannya bukan agama. Tapi kalau urusannya agama, setiap pokok permasalahan adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkannya. Nah, kalau yang hari-hariannya itu bukan urusan agama, Pak, maka kagak ada larangan. Clear? Maka itu bukan bid'ah. Yang menjadi masalah itu adalah si jamaah ustadz tadi itu tidak pernah minta penjelasan apa itu bid'ah, definisinya apa, asal bahasanya apa, cakupannya apa saja. Kalau itu clear, maka pemahaman kita juga insya Allah akan clear. Jadi dalam kaidah usul fikih itu, kalau urusan muamalah, dasar hukumnya adalah boleh sampai ada larangan yang melarangnya. Ya. Kalau dalam urusan ibadah, dasarnya adalah tidak boleh sampai ada hukum yang membolehkannya. Clear? Begitu aja pedoman usul fikih. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.